Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Bang Abe Channel. Saat ini kita coba membahas ya tutorial tentang manajemen keuangan dengan materi bahasan adalah break even point dengan profit margin ya. Sub bahasan ataupun materi yang perlu kita bahas pada saat membahas mencari untuk eh, break even point dan profit margin itu adalah data yang kita perlu adalah laporan laba rugi ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengklasifikasikan fixed cost dengan variable cost ya. Kemudian yang berikutnya adalah rumus BEP, rumus profit margin. Nah, itu yang akan nanti kita akan bahas sama-sama, akan saya sampaikan tutorial ini untuk dapat dipelajari langkah per langkah ya. Baiklah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa data yang kita perlukan adalah laporan laba rugi ya dari perusahaan. Cukup laporan laba rugi ya untuk memperoleh break even point dan profit margin ya. Nah, ini saya contohkan sebagai ilustrasi ini perusahaan manufaktur ya. Karena kalau perusahaan dagang itu jauh lebih simpel untuk mencari harga pokok penjualannya. Baiklah, misalnya data yang kita peroleh dari perusahaan ini penjualan bersih 15.000 ya. Kemudian harga pokok penjualan, untuk mencari harga pokok penjualan langkah-langkahnya adalah pertama menghitung biaya pemakaian bahan baku ya. Nah, rumusnya adalah persediaan awal bahan baku ditambah dengan pembelian bahan baku, kemudian itu namanya bahan baku yang tersedia ya, dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku, diperolehlah biaya pemakaian bahan baku. Ini saya contohkan di sini, bahan bakunya adalah persediaan awal 1.000, pembeliannya 4.000, 5.000 yang tersedia dikurangi 1.500, jadi biaya pemakaian bahan bakunya 3.500. Kemudian yang kedua, data yang perlu ada biaya tenaga kerja langsung ya. Ini saya contohkan 300 ini. Kemudian yang langkah yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya listrik, biaya bahan baku, biaya depresiasi, ini saya ambil hanya contoh 3. Sementara untuk biaya overhead pabrik ini masih banyak yang lain-lain ya. Jadi artinya saya hanya contohkan hanya 3 saja di sini. Nah, jumlah BOP atau biaya overhead pabrik, biaya overhead pabriknya adalah 150,65, itu dapat 215 ya. Biaya pemakaian bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik itu namanya adalah diperoleh biaya produksi ya. Jumlahnya 4.015. Kemudian langkah yang keempat ya, biaya produksi ditambah dengan barang dalam proses awal atau BDP awal ya. Ada istilah juga work in process ya, awal gitu kan. BIP awal ya, atau BDP awal, barang dalam proses awal dikurangi barang dalam proses akhir ya, itu diperolehlah namanya harga pokok produksi. Ini tambahkan 4015 ditambah 50 dikurangi dengan 25 diperoleh 4040. Kemudian yang kelima, persediaan awal barang jadi dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, untuk mencari harga pokok penjualannya, harga pokok produksi ditambah dengan persediaan awal barang jadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi diperolehlah harga pokok penjualan. Ini sebesar 3.540. Nah, penjualan tadi 15.000 kita kurangi dengan harga pokok penjualan diperolehlah laba kotor. Laba kotor adalah 11.460. Nah, di sini saya coba menjabarkan ada beban usaha, satu adalah beban pemasaran, dua beban administrasi umum. Ini adalah item-itemnya, biaya gaji dan upah, beban iklan dan promosi, beban sewa gudang, beban komisi, beban akomodasi dan transportasi, beban cetak katalog dan brosur. Ini contoh hanya sebagian dari akun-akun biaya pemasaran ya. Masih ada lagi biaya-biaya pemasaran yang lain ya. Nah, dijumlahlah ini, misalnya angka-angka ini sudah ada. Nah, kita jumlahkan adalah biaya beban pemasaran 750 ya. Kemudian yang kedua adalah biaya administrasi dan umum. Ada juga beban gaji dan upah, beban akomodasi dan transportasi, beban habis pakai, beban materai dan pengiriman surat, beban makan minum dan rapat, beban asuransi, beban pemeliharaan aktiva, beban penyusunan aset tetap, beban amortisasi aset tidak berwujud, beban listrik, beban komunikasi dan internet, beban pajak, beban pajak kendaraan dan lain-lain ya. Ini contoh ini masih ada lagi banyak lagi nama-nama akun dari beban administrasi umum. Ini kita contohkan di sini. Diperolehlah angka 1.150 ya. Beban usaha ditambahkan beban pemasaran ditambah dengan beban administrasi umum dapatlah beban usaha sebesar 1.900 ya. Oke, kan?
Nah, kemudian dari laba kotor tadi 11.460 kita kurangi dengan beban usaha, ya, beban usaha yang 1.900 ini, maka diperolehlah laba atau rugi operasional sebesar 9.560, ya. Di sini ada pendapatan dan pembangunan lain. Ini saya contohkan, pendapatan dan pembangunan lain masih surplus 10, jadi ditambahkan, ya, laba atau rugi operasional ditambah dengan pendapatan dan beban di luar usaha 10, dapatlah laba sebelum bunga dan pajak, ya, sebesar 9.560 ditambah dengan 10, dapatnya 9.570. Kemudian bunga, ya. Bunga ini bunga bank, ya. Misalnya kalau kita ada pinjaman di bank atau di lembaga keuangan lainnya, misalnya bunganya itu ada 75, maka kita kurangin, ya. Laba sebelum bunga dan pajak dikurangi dengan bunganya, diperoleh laba sebelum pajak, ya. Jadi 9.495. Taksiran pajak atau pajak badan, misalnya pajak penghasilan, ya, itu 1.424 misalnya, ini contohnya kan. Laba bersihnya adalah 8.071. Inilah data yang kita perlukan untuk bagaimana kita bisa mengerjakan atau mencari atau menghitung break even point dan profit margin. Terus setelah ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pada saat kita sudah mendapatkan data laporan laba rugi ini, kita coba klasifikasikan. Ini saya lebih gampang seperti ini, ya. Data yang tadi kita buatkan satu kolom ini. Kalau saya hilangkan kolom ini, nah ini kolom ini, ya. Oke. Kolom ini adalah kolom tambahan, ya. Jadi artinya kita coba klasifikasikan dulu, ya. Yang mana yang masuk tetap, klasifikasi biaya tetap, yang mana masuk klasifikasi biaya variabel. Nanti kita pisahkan dulu, ya. Kita buat aja seperti ini langkahnya. Jadi copy saja dari sebelahnya, kopikan ke sebelah, ya. Supaya lebih gampang, ya. Lebih gampang untuk melakukan pengklasifikasian, ya. Biaya itu kita dari ini data yang tadi kita langsung copy saja sebelahnya. Baru kita sekarang sortir. Kita sortir, ya. Kita sortir, kan. Buang satu-satu, kan. Kita lihat, ya, saya sudah bikin sheet-nya supaya lebih gampang. Ini saya sortiran saya, ya. Nah, kita lihat penjualan bersih kita hapus, ya. Kemudian biaya yang lain-lain angka kita hapus, ya. Persen awal itu bukan item biaya. Yang mana merupakan akun biaya yang kita sisakan di sini, ya. Sisakan di kolom pengklasifikasi biaya ini, ya. Ini kita yang mana yang merupakan biaya yang kita ini. Biaya pembelian bahan baku itu biaya, ya. Ini biaya modal namanya kan. Biaya pembelian bahan baku termasuk namanya biaya modal, ya. Kemudian tenaga kerja langsung biaya. Nah, sekarang bagaimana pada saat ini baru kita klasifikasikan. Kita lihat pembelian bahan baku ini variabel, bukan biaya tetap, ya. Kenapa dikatakan biaya variabel? Karena bahan baku ini sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh produksi. Jika produksinya meningkat, maka penggunaan bahan baku pasti meningkat atau pembelian juga meningkat. Sebaliknya juga gitu. Apabila produksi berkurang, maka cenderung pembelian juga berkurang. Nah, ini kita kelompokkan diklasifikasikan ke biaya variabel, ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung juga variabel. Ini sama juga. Pada saat produksi meningkat, biasanya karyawan yang langsung bekerja juga, yang langsung mempengaruhi produksi juga bertambah. Begitu juga produksi menurun, biasanya muncullah yang PHK dan pengurangan karyawan di produksi. Seperti itu, ya. Kemudian kita lihat di sini lagi, ini ada biaya listrik. Biaya listrik di sini adalah variabel, ya. Kenapa? Karena pada saat produksi juga rendah, mesin-mesin pada dimatikan biasanya. Jadi produksi mati semua mesin-mesin, jadi listrik penggunaan listrik jelas turun, ya. Jadi artinya biaya listrik yang di dalam perhitungan harga pokok penjualan diklasifikasikan sebagai biaya variabel. Biaya bahan pembantu juga sama, ya. Jadi masuk variabel. Depresiasi ini penyusutan, ya. Penyusutan mesin, penyusutan gedung pabrik misalnya itu dialokasikan atau diklasifikasikan ke biaya tetap. Kenapa? Kalaupun katakanlah
tidak produksi ataupun katakanlah tutup dan sebagainya, depresiasi atau penyusunan tetap berjalan sesuai dengan kebijakan ataupun metode yang kita gunakan. Kemudian yang ini kita hapus semua, BDP awal, BDP akhir, persen habis di biaya komponen biaya ataupun yang kita klasifikasikan di biaya harga dia masuk di harga pokok penjualan, hanya biaya-biaya itu sudah kita klasifikasikan. Kemudian beban gaji dan upah untuk di biaya pemasaran itu sifatnya tetap ya, karena mau penjualan berapapun tetap digaji seperti sesuai dengan jumlah karyawannya. Kemudian beban iklan dan promosi, tergantung iklan promosi maka kita masukkan dengan biaya variabel ya. Beban sewa gudang itu tetap, karena gudang itu biasanya kita sewa misalnya jangka waktu 5 tahun, maka bebannya tetap sama. Setiap tahunnya tetap sama beban yang harus kita keluarkan untuk biaya sewa gudang ya. Kemudian beban komisi, nah itu tergantung penjualan. Apabila penjualan naik maka komisi juga naik. Bila tidak ada penjualan maka komisi tidak ada ya. Itu variabel ya. Beban akomodasi dan transportasi jelas variabel ya. Kemudian biaya cetak katalog juga sama dengan biaya iklan atau biaya biaya iklan, artinya itu termasuk dengan biaya variabel. Kemudian di beban administrasi umum, beban gaji kembali beban merupakan biaya tetap ya. Kemudian beban akomodasi, transportasi itu biaya variabel, beban habis pakai itu beban bahan habis pakai itu macam-macam ya, masuk ATK, jilid itu kita masukkan ke kategori klasifikasi adalah biaya variabel. Biaya pengiriman surat, materai juga variabel kan. Kemudian biaya makan minum juga variabel. Biaya asuransi itu tetap. Itu hampir sama dengan cerita sewa gedung ya. Sewa gedung itu biaya tetap. Kenapa? Karena memang asuransi tetap kita harus lakukan ya. Tetap harus kita adakan. Ini masuk biaya tetap. Kemudian pemeliharaan aktiva itu biaya variabel ya. Artinya bisa turun naik kan. Tergantung apakah aktiva itu sering rusak atau sebagainya kan. Itu variabel. Kemudian beban pensusunan aset tetap itu tetap ya, beban tetap. Beban amortisasi tidak berwujud ya, itu tetap juga, itu masuk di cost atau biaya tetap ya. Beban listrik, nah di sini biaya tetap ya. Kita pisahkan tadi. Ini kalau ini adalah untuk kantor ya, bukan pabrik ya. Nah dia tetap selama kantor itu buka, artinya biaya listriknya adalah tetap dibayar. Beda dengan tadi yang kita yang di sini tadi di WOP yang di unsur ini biaya ini variabel ya. Jadi berbeda ya, karena ini sangat terpengaruh dengan mesin produksi atau peralatan produksi. Kalau ini tidak terpengaruh, artinya mau ada produksi atau tidak ada produksi, listrik kita tetap kita gunakan. Itu untuk listrik kantor ya. Kemudian beban komunikasi juga sama, beban tetap ya. Beban pajak kendaraan tetap ya. Mau kendaraan mau nggak dipakai atau dipakai kan, digunakan atau tidak digunakan, tetap setiap tahun kita harus membayar pajak kendaraan ya. Beban yang lain itu masuk variabel ya. Nah, sampai di sini kita lihat lagi. Di sini hanya ada beban administrasi bank. Itu masuk ke biaya tetap ya. Biaya tetap. Kemudian bunga itu karena kita punya pinjaman, biasanya pinjaman itu jangka waktu setahun, 2 tahun atau 3 tahun tergantung bentuk pinjamannya, apakah kredit modal kerja ataupun investasi ya. Jadi artinya paling pendek biasanya adalah pinjaman setahun ya. Nah maka itu masuk kategori biaya tetap. Pajak juga sama, tetap kita bayar ya. Jadi artinya di sini juga adalah biaya tetap ya. Ini taksiran pajak ini ada di sini. Ini adalah maaf ini dia salah nih. Maaf. Ini keliru, saya perbaiki dulu. 1424 ya. Jadi kita lihat sekarang sudah ketemu berapa biaya tetap, itu adalah sebesar 3.054. Kemudian biaya variabelnya adalah 4875 ya.
Nah, setelah dapat pengklasifikasian ini biaya, kita sudah gampang untuk menghitung nanti ini gunanya lah untuk bagaimana cara kita untuk menghitung break even point ya. Oke, kita lihat sekarang. Ini sudah ketemu angkanya. Kita masuk sekarang dengan rumus ya. Pertama kita mencari profit margin dulu. Profit margin itu adalah rumus yang paling gampang, rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Nah, ini kita tinggal lihat bahwa laba bersihnya 8071, kemudian tadi penjualannya adalah 15.000, penjualan di atas ya. Dibagi dengan ini ya. Dapatlah 54% ya. Jadi artinya profit marginnya laba perolehan margin labanya adalah 54%. Nah, bagaimana dengan rumus break even point? Rumus break even point adalah fixed cost dibagi dengan 1 min variable cost per sales. Jadi biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi variable cost per sales dibagi dengan sales. Untuk langkah mencarinya, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana masukkan dulu angka ini, fixed cost-nya adalah 3054 dari sini ya. Ini pindah ke sini 3054. Kemudian 1 itu rumus bakunya. Kemudian di sini ada variable cost yang ini 4875 dibagi dengan 15.000 atau net sales adalah penjualannya ya. Nah, kemudian kita dapat dulu nih 4.875 dibagi dulu dengan 15.000 ya, dapatnya 0,33 ya. 1 dibagi dengan 0 dikurangin 0,33. Jadi 3.054 dibagi 1 dikurangi 0,33 dapatnya 0,68. Jadi 1 dikurangi 3054 dibagi dengan 0,68 diperolehlah break even point-nya 4.524. Gampang kan? Jadi artinya pada saat penjualan 4.524 ya, ini artinya ya. Pada saat kita omset kita 4.524 maka ketemulah break even point itu titik impas. Tidak dapat laba dan tidak juga rugi. Ini dalam hitungan rupiah. Bagaimana caranya kita mencari dengan hitungan unit juga sama. Kalau unit maka kita akan di sini kita ganti semua ya. Kita ganti dalam unit semua. Unit cost ya. Ini bisa berapa unit cost-nya kalau kita dapat misalnya katakan di sini unit cost-nya berapa, yang terjual unit cost-nya berapa, kemudian yang dari perhitungan juga bahan unit cost-nya berapa, maka bisa kita peroleh juga bagaimana cari mendapatkan break even point per unit ataupun per piece ataupun apa contohnya persatuannya ya. Jadi ini saya hanya menyampaikan yang dalam nominal ya, apakah itu rupiah atau dolar ya, artinya seperti ini. Inilah yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya ya, yang para pemirsa atau yang menonton video dari AB Channel kan. Nah, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.